Ngawi berasal dari kata awi yang artinya bambu, yang selanjutnya mendapat tambahan huruf sengawang yang menjadi ngawi. Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggiran Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu. Ngawi menjadi lokasi tempat bersejarah yang cukup terkenal mulai dari Jagaraga, Alas Ketanga, dan Tangun. Dalam penelitian, diperkirakan ketiga tempat tersebut berhubungan dengan daerah di sekitar Ngawi. Peninggalan Belanda yang terkenal di Kabupaten Ngawi berupa sebuah benteng Van de Bos yang terletak di sekitar kota di pojok timur laut. Di sudut pertemuan antara Bengawan Solo dengan Bengawan Madiun, dibangun pada tahun 1838 sampai dengan 1845 Masehi oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu, Ngawi mempunyai kedudukan sangat penting di bidang transportasi, yaitu sebagai urat nadi lalu lintas antara Madiun, Rembang, Surakarta, Madiun, Gresik, dan Surabaya untuk mempertahankan kedudukan strategis dan fungsi Ngawi. Dua teori yang dapat diterapkan dalam mengembangkan potensi unggulan Kabupaten Ngawi, yakni teori pertumbuhan jalur cepat dan teori basis ekonomi. Teori pertumbuhan jalur cepat atau Turnpike diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955. Inti teori tersebut menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor atau komoditi yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan. Baik potensi alam maupun sektor tersebut memiliki comparative advantage untuk dikembangkan. Teori pertumbuhan jalur cepat melihat pentingnya menentukan sektor yang kompetitif atau bisa dikembangkan dengan cepat. Secara sederhana dapat dipahami bahwa dengan menerapkan teori pertumbuhan jalur cepat, maka tujuan makroekonomi regional dengan percepatan ekonomi akan cepat tercapai dan menghemat biaya, karena sektor kompetitif yang dikembangkan akan memberikan multiplier efek pada sektor lainnya. Teori yang kedua yakni teori basis ekonomi atau economic based theory, beranggapan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh besarnya ekspor barang atau jasa yang dilakukan oleh wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu basis ekonomi dan non-basis ekonomi. Kegiatan ekonomi basis sendiri dimaknai sebagai kegiatan mendatangkan uang dari luar wilayah melalui proses ekspor dan mendorong tumbuh kembang kegiatan usaha lainnya, sehingga dikatakan bersifat exogenous bebas tumbuh. Non-basis ekonomi adalah semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis. Sektor non-basis digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Jadi, itulah dua teori yang dapat digunakan dalam mendukung potensi unggulan Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi yang memiliki daerah berupa dataran rendah memiliki destinasi wisata yang terkenal seperti Taman Rekreasi Tawun, Museum Trining, Kebun Teh Jamus, Air Terjun Suwono, Air Terjun Serambang, dan Pesanggerahan Srigati. Bukan hanya objek wisatanya saja yang terkenal, tetapi Kabupaten Ngawi memiliki potensi unggulan yakni pada sektor pertanian sebagai penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan. Meningkatnya hasil pertanian pada Kabupaten Ngawi memunculkan pertanian yang berbasis organik dengan melibatkan petani muda yang kerap disebut sebagai petani milenial. Menurut Kementerian Pertanian bahwa luas baku sawah yang sebesar 50.105 hektar serta luas panen padi pada tahun 2022 sebanyak 128.000 hektar dengan hasil produksi padi sebanyak 755.000 ton gabah kering giling. Melalui penerapan pertanian yang ramah lingkungan dengan produksi padi yang selalu meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, terlihat bahwa potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Ngawi sebagai lumbung padi yang berada di Jawa Timur
dapat menopang kebutuhan pangan daerah maupun di luar wilayah Kabupaten Ngawi. Sedangkan bukan hanya hasil padi saja yang menjadi potensi unggulan Kabupaten Ngawi, tetapi terdapat potensi unggulan lainnya seperti furniture yang berbahan dasar kayu jati. Produk furniture yang dihasilkan telah merambah hingga ke luar negeri dengan desain yang kreatif serta inovatif, menciptakan produk yang dapat bersaing lebih unggul. Meskipun produksinya masih berskala kecil, tetapi permintaan akan pesanan furniture yang berasal dari negara Korea dan Taiwan dapat menghasilkan pendapatan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Adapun hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh Disparpora atau Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mendapatkan hasil dari 17 subsektor yang tengah dikembangkan bahwa Kabupaten Ngawi tengah terfokus pada pengembangan arsitektur, desain interior, dan seni pertunjukan dengan melakukan pelatihan serta pameran yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Ngawi.